Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Ervina, motivator magang gelombang 11. Pada video kali ini akan melakukan tugas belajar di luar kelas pada hari ke-17, yaitu dengan tema kurikulum baca 4. Di bagian pertama mengenai 5 HVS. 1. Apa kepanjangan 5 HVS? 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 5 HVS? 5 HVS adalah satu kata yang terdiri dari 5 huruf yang berbeda suku katanya dan hanya dibunyikan atau diucapkan kepada anak tanpa diperlihatkan bentuk atau simbol dari huruf tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Nah, sebelum kita mengenalkan 5 HVS kepada anak, ada syaratnya 1, yaitu 4 HVS. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Contoh kata 5 HVS yang dapat diberikan kepada anak yaitu kata-kata yang dekat kepada anak, yang mudah diucapkan dan ada gambarnya. Contohnya seperti mobil, kapal, motor, lalu ada juga makan, minum, siram, telur, lalu ada nanas, ada kupas, ada siram, ada hutan, dan seterusnya. Lalu pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utama dari 5 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Sedangkan untuk tujuan khusus dari 5 HVS adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf, vokal dan konsonan yang berpola kafika. Lalu pertanyaan ketujuh, pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Motivator dapat mengenalkan 5 HVS kepada anak dengan cara berdialog, bercerita, mendongeng, atau bernyanyi labimba. Lalu pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Cara motivator mengevaluasi 5 HVS adalah dengan tujuan utamanya kan adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Maka kita dapat evaluasi dengan melihat afeksi anak. Apakah anak sudah terlihat senang, tertarik, dan antusias ketika bermain verbal kata? Ketika anak sudah terlihat semangat ketika bermain verbal kata, maka tujuan utamanya sudah terpenuhi, sudah tercapai. Nah, lalu untuk tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola kafika. Maka kita dapat evaluasi nih kognitif anak. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan motivator mengucapkan satu kata yang baru yang belum pernah didengar oleh anak. Nah, ketika anak sudah dapat menjawabnya, berarti anak sudah mampu, sudah dapat melanjutkan ke materi atau modul berikutnya. Lalu pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Setelah 5 HVS, anak dapat melanjutkan ke dikte 5 HVS. Syaratnya adalah dikte 4 HVS. Lalu selanjutnya itu mengenai 4 HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS adalah satu kalimat yang terdiri dari 3 kata, di mana setiap katanya itu terdiri dari 4 huruf. Lalu pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Sebelum mengenalkan 4 HKS, syaratnya ada 1, yaitu 4 HVS. Lalu pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contohnya, saya suka roti, lalu juga bisa mama cuci baju, atau dede beli bola, atau saya baca buku, dan seterusnya. Lalu pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utama 4 HKS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti penggabungan kata menjadi sebuah kalimat. Lalu pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Motivator dapat mengenalkan 4 HKS kepada anak dengan bermain lagu labimba dengan mengganti suku kata dari mama, papa, bobo, dede, susunya dapat diganti dengan kata yang baru, dengan kalimat yang baru. Lalu juga dengan berdialog, dengan bercerita, dengan mendongeng, motivator dapat mengenalkan 4 HKS. Caranya yaitu dengan motivator mencontohkan terlebih dahulu kepada anak. Nah, ketika sudah dicontohkan, maka motivator dapat mengajak anak berperan aktif untuk mengikuti kata atau kalimat 4 HKS tersebut. Lalu
diulang-ulang sampai anak mampu dalam modul 4 HKS. Lalu pertanyaan ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Setelah 4 HKS, anak dapat melanjutkan ke modul baca 6. Namun ada syaratnya, yaitu modul baca 2 dan modul baca 5. Demikian jawaban yang dapat saya berikan dari tema kurikulum baca 4. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan salam bimbang, tetap semangat dan terus belajar.